Assalamualaikum guys. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk bantu like video aku ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indah Lestari. Saya merupakan salah satu mahasiswi UIN STS Jambi. Nah teman-teman, dalam segmen kali ini saya ingin berbagi pengetahuan saya kepada teman-teman yang di rumah mengenai sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama yakni Al-Quran, dan kedua ada hadis atau as-sunnah, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Nah, dalam segmen kali ini pula saya akan mengambil sumber hukum Islam yang pertama yakni Al-Quran. Nah teman-teman, tidak dipungkiri lagi bahwa Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab suci umat Islam. Selain itu, Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Nah teman-teman, apakah pengertian Al-Quran itu? Al-Quran secara etimologinya atau secara bahasanya itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca. Nah, kata Al-Quran ini merupakan isim masdar yang artinya membaca atau mengumpulkan ataupun menghimpunkan. Nah, secara istilah atau terminologi, Al-Quran ini ialah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, sehingga Al-Quran ini menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam kitab karangan Wahbah Zuhaili dengan judul kitabnya yakni At-Tafsir Al-Munir jilid 1 mengatakan bahwa definisi Al-Quran ialah wa kalamullah al-mu'jizi al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabiyyi al-maktubi fil masahifi al-muta'abbadu bitilawati al-manqulu bitawaturi al-mabdu'i bi suratil Fatihah al-maktumi bi suratin Nas. Al-Quran ialah kalam Allah, yakni mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahasa Arab yang ditulis di dalam mushaf dan apabila dibaca bernilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, yang didahului dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nah teman-teman, Al-Quran sebagai sebuah kitab suci umat Islam, maka seharusnya dan selayaknya kita jadikan Al-Quran ini sebagai sebuah bacaan yang original. Artinya apa teman-teman? Artinya kemurnian Al-Quran ini haruslah terjaga. Nah, penjagaan kemurnian Al-Quran ini telah Allah beritakan dalam surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang telah memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah teman-teman, seluruh ulama bahkan seluruh umat Islam ini telah sepakat bahwa kemurnian Al-Quran telah terjaga sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, bahkan hingga akhir zaman kelak. Kemudian salah satu penyebab keautentikan Al-Quran ini masih terjaga yakni adanya kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, yang mana beliau mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran dan membakar semua mushaf-mushaf yang tidak terkodifikasikan olehnya. Hingga saat ini kita tidak asing lagi mendengar tentang adanya mushaf Al-Utsmani.
dalam Al-Quran ini mempunyai banyak sekali fungsi serta tujuannya. Apa saja fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran? Yakni yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia, pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Yang ketiga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yakni sebagai pembeda. Yang kelima sebagai kabar gembira dan peringatan bagi umat manusia. Yang kelima sebagai obat. Dan masih banyak lagi fungsi serta tujuan Al-Quran. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3, yakni secara ijmal atau global, kedua secara tafsil atau terperinci, yang ketiga secara isyarat, yakni sebatas pokok-pokok hukum saja. Teman-teman, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Secara umum, hukum-hukum Al-Quran ini terbagi dalam 3 pokok, yakni hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah ini bersangkut paut dengan keyakinan seseorang atau akidah seseorang terhadap Allah yang Maha Esa. Yang kedua, yakni hukum akhlak, yang mana ini bersangkut paut dengan hal-hal yang mesti dijadikan perhiasan diri oleh masing-masing mukallaf. Yang ketiga, yakni hukum amaliyah, yang mana ini bersangkut paut dengan ucapan, perbuatan, ataupun transaksi dan lain-lain. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat diambil manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya hingga selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada video ini. Jangan lupa like, komen, share video ini ya, karena apresiasi teman-teman sangat berharga bagi saya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan teman-teman ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.